Fantastis, 5 polisi calo penerimaan Bintara di Jateng raup 9 miliar rupiah, sempat disangsi ringan akhirnya dipecat. 5 oknum anggota Polda Jateng yang terlibat kasus suap Bintara Polri tahun 2022 diberi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iqbal Akudusi saat ditemui pada Senin 20 Maret menuturkan jika pemecatan 5 anggota tersebut sudah dilakukan hari ini. Lanjut Iqbal, ia menerangkan jika total oknum anggota Polda Jateng yang terlibat kasus suap Bintara Polri berjumlah 7 orang. Iqbal menyampaikan jika 2 orang lainnya tersebut akan menjalani sidang susulan. Diketahui jumlah uang yang dikumpulkan oleh para anggota tersebut bernilai fantastis yakni total 9 miliar rupiah. Ketujuh anggota itu tidak hanya diberi sanksi pemecatan, namun kasus ini juga dibawa ke ranah pidana. Sebelumnya diberitakan dalam perbuatannya para oknum polisi tersebut memungut sejumlah uang mulai dari 350 juta rupiah hingga 750 juta rupiah. 3 polisi masing-masing Kompol AR, Kompol KN dan AKP CS dijatuhi hukuman demosi selama 2 tahun. Adapun 2 pelaku lain masing-masing Bribka Z dan Brigadir EW dijatuhi hukuman ditempatkan di tempat khusus masing-masing selama 21 hari dan 31 hari. Mengetahui hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan pimpinan Polda Jawa Tengah memecat 5 calo itu melalui mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat atau ditindaklanjuti secara pidana. Persoalan tersebut disinggung dalam kegiatan penutupan rapat kerja teknis Staf Bidang Sumber Daya Manusia Polri di Kepulauan Riau Jumat 17 Maret malam. Sanksi yang lebih keras ini dinilai dapat menimbulkan efek jerah sekaligus bentuk komitmen perubahan institusi Polri. Menurut Sigit, seharusnya kerja keras anggota Polri tidak tercoreng pola dari sejumlah orang yang mengapresiasi kinerja koleganya yang sudah luar biasa. Sebab jika masih ada bawahannya yang bermain-main, perbuatannya akan berdampak pada anggota Polri lain dan institusi. Sigit mengatakan, mulanya ia mendengar ada transaksi di dalam penerimaan di sekolah inspektur polisi. Selanjutnya, ia mengungkapkan skandal calo penerimaan anggota Polri itu terbongkar karena pihaknya menetapkan kuota calon anggota baru. Pihaknya kemudian mendapati jalur-jalur ilegal tersebut yang disebutkannya dilakukan dengan sejumlah uang. Lebih lanjut, Sigit mengingatkan jajarannya agar tidak ragu menindak tegas siapapun anggota Polri yang mencoba bermain-main terkait hal ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kehormatan sesama anggota Polri dan menunjukkan bahwa sumber daya manusia di kepolisian tidak memiliki tabiat seperti calo. Lanjut Sigit, kalaupun ada itu adalah oknum yang memanfaatkan situasi, pihaknya akan menindak keras siapapun, baik dari kepolisian maupun di luar kepolisian. Di sisi lain, Komisi Kepolisian berharap Kabareskrim bisa melakukan supervisi penanganan pidana oleh Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Komisioner Kompolnas, Pongki Indarti berharap proses pidana dan etik 5 polisi yang jadi calo di Polda Jawa Tengah dipantau Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Syardiantono. Ia meminta perintah Kapolri dilaksanakan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi, dan Kabid Propam Polda Jawa Tengah, Kombes Mukia. Penanganan kasus calo penerimaan anggota Polri itu dinilai harus transparan dan diumumkan secara berkala. Pungki juga berharap skandal ini menjadi yang terakhir di Polri. Hal ini mengingat strategi besar Polri pada 2025 yang harus menjadi organisasi kelas dunia. Ia juga berharap ketegasan Kapolri bisa menjadi pegangan seluruh kepala satuan wilayah dan kepala satuan kerja di Korps Bayangkara. Kepala polisi di wilayah dan satuan kerja juga diharapkan ikut mewujudkan reformasi kultural Polri secara konsisten. Ia mengingatkan agar jangan sampai Kasatwil dan Kasatker membebani dan hanya menunggu arahan dari Kapolri. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!